Kembali lagi bersama channel kesayangan Anda, Gerbang Kehidupan 92. Kini admin kembali dengan sebuah cerita kisah nyata kehidupan yang nantinya akan memberikan banyak pelajaran untuk kita. Oleh karena itu, sebelum teman-teman lanjut videonya, mohon teman-teman subscribe channel ini, share videonya, dan komen serta like. Karena admin yakin bahwa kisah-kisah yang ditayangkan admin adalah penuh dengan hikmah yang bisa kita ambil nantinya. Yuk, kita mulai ceritanya kawan-kawan. Telah hidup sepasang suami istri di sebuah kampung kecil yang hidupnya begitu miris. Untuk makannya pun harus minta-minta pada tetangga. Apalagi untuk lebih menikmati hal-hal lain seperti tetangga kebanyakan di dusunnya. Pada saat itu usia rumah tangganya sudah terbangun 2 tahun. Sejak akad nikahnya, usai sang suami menderita penyakit stroke hingga kakinya tak bisa berjalan mencari nafkah. Akhirnya ia hanya mengharapkan uluran tangan dari keluarga, teman, dan tetangganya. Dan sedikit tambahan rezeki dari jerih payah sang istri. Seiring waktu berjalan dengan berkalung kesedihan, mereka dengan segala kekurangannya tak berani memutuskan untuk memiliki anak. Karena mereka khawatir tak mampu menghidupinya. Berlalu 3 tahun usia rumah tangga mereka. Istrinya pun mulai mengidam. Lalu kenyataan itu bagi mereka suatu hal yang kurang menyenangkan. Namun, itu terjadi karena istri sempat lambat suntik KB. Akhirnya mau tak mau mereka terima kenyataan itu, walau agak sedikit terpaksa. 1 tahun kemudian, lahirlah seorang anak perempuan dari kedua pasangan tersebut. Keadaan mereka tambah miris dan memprihatinkan keluarga dan tetangganya karena hidupnya yang tambah susah. Hari-hari berlalu di tengah susah, sedih, dan sabar mereka. Akhirnya Tuhan mengirimkan seorang yang baik hati pada mereka. Ia diberikan modal usaha sebagai agen Beriling. Singkat cerita, usahanya berkembang pesat. Hingga hal itu mengubah drastis keadaan hidupnya yang miris menjadi mencengangkan banyak orang. Tak hanya itu, tak sedikit keluarga dan tetangganya yang sebaliknya meminjam uang dari mereka. Begitulah hidupnya yang susah kini berubah menjadi mewah. Saat ini ia mampu membeli mobil mewah dan hidup bak seorang bos. Dari kisah ini menyadarkan admin bahwa benar roda kehidupan itu selalu berputar. Sebagaimana yang admin ceritakan di awal. Yang awalnya berkehidupan miris kini menjadi seorang bos besar. Tibalah pada puncak cerita ini pada saat sang suami sudah bergelimang harta. Ia tiba-tiba bertemu dengan seorang janda dalam satu pekerjaannya sebagai agen Beriling. Sang janda dengan wajah ayu dan montoknya dengan mudah membuatnya tertarik serta luluh lantah dan lupa akan dirinya yang dulunya sangat susah. Akhirnya, kini perselingkuhan pun terjadi.
Pada 3 bulan pertama perselingkuhannya dengan si janda montok dan seksi itu, tak bisa tercium sang istri. Maka dengan segala kemewahan, mobil, dan uangnya yang berlimpah, ia melangsungkan perselingkuhannya dengan penuh suasana romantis. Namun tiba pada suatu hari, karena firasat tajam sang istri yang lahir karena gelagat dan gaya sang suami yang berubah, membuatnya kepo akan apa yang dilakukan suaminya di luar sana yang sebenarnya. Lalu dengan diam-diam sang istri mencari tahu, yang akhirnya perselingkuhan sang suami pun terungkap. Kenyataan pahit itu membuat sang istri syok dan tak tertahan, hingga ia meminta untuk diceraikan sang suami detik itu juga. Tanpa berpikir panjang, karena hatinya yang terselimuti oleh cintanya pada sang janda, dengan gamblangnya sang suami pun mengiyakan permintaan cerai dari sang istri. 2 minggu setelah perceraiannya, sang suami pun lebih bebas dalam menjalani kisah cintanya dengan sang janda. Bahkan, keduanya sudah merencanakan pernikahan di bulan depan. Begitulah tindakan yang diambil sang suami. Berani banget kan? Namun, semua itu terhalang dalam perjalanannya, terhalang karena kejadian pada suatu malam itu, yakni di mana saat itu keduanya sedang bermesraan di rumah sang janda, bahkan di dalam kamar sang janda itu. Tak terduga, datanglah sang mantan suami dari si janda tersebut secara tiba-tiba. Maka dengan penuh marah, ia membabi buta melihat sang mantan istrinya sedang bermesraan dengannya. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia langsung melukai kepala, tangan dan kaki dengan sajam yang dibawa mantan suami dari si janda tersebut. Seketika itu terjadi keributan di kampung itu, yang membuat sang mantan suami melarikan diri karena takut melihat ceceran darah. Sementara dirinya dibawa ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Setiba di rumah sakit, sang janda pun tak berani menemaninya karena ia khawatir akan dimarahi keluarganya karena dirinya akan dianggap sang pelakor. Maka di sanalah terlihat tulus kasih dan sayang dari sang mantan istri yang setia menemaninya di rumah sakit hingga sembuh. Peristiwa itu menyadarkan sang suami dan membuat keduanya akhirnya rujukan. Berakhirlah kisah ini dengan penuh pesan moral dan pelajaran untuk kita semua. Seperti pelajaran yang terjadi di awal bagaimana hidupnya yang susah payah hingga menjadi keluarga yang mewah dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya seorang janda yang membuatnya harus berselingkuh, hingga terjadi sebuah pertengkaran dengan sang mantan suami dari si janda tersebut. Dari rumah tangganya yang berantakan dan dia menerima musibah dan masalah. Tetapi apa yang terjadi saat ia sakit? Yang setia menemani hanya sang istrinya yang dulu. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa bagaimana kita harus berhati-hati menghadapi cobaan, tabah menghadapi cobaan untuk hidup kita yang lebih baik. Untuk masukan bagi kita semua, mohon teman-teman tulis saran, masukan,
dengan cara tulis di kolom komen. Ini sebagai masukan buat saya, buat kita semua. Salam Gerbang Kehidupan 92. Sampai ketemu di video-video menarik selanjutnya. Wassalam.